Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubab di sini dan sekarang saya mau bahas level-level atau tingkatan-tingkatan dari yang tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah dalam segi prosesor. Jadi kalau di HP itu prosesor itu dianggap seperti otak. Jadi kalau gak ada prosesornya maka HP tersebut tidak bisa berfungsi. Ya, jadi prosesor itu diibaratkan otak. Itu adalah hal yang penting gitu, sangat-sangat penting adanya. Maka dari itu saya jelaskan dari atas sampai bawah kan ada beberapa macam prosesor. Ada kalanya Bionic dari Apple, Exynos dari Samsung, Kirin itu dari Huawei, kemudian Mediatek ini rata-rata mana ya, Mediatek ini campuran, ada yang Xiaomi, ada yang ini, atau juga Snapdragon. Apalagi Snapdragon ini rata di Samsungnya ada, kemudian di Sony ada, kemudian Realme juga ada, di Vivo ya juga ada. Untuk Snapdragon memang Snapdragon adalah mesin prosesor yang sangat umum bagi HP, tidak khususkan seperti Exynos yang dibuat sendiri untuk Samsung ya. Walaupun ada sih yang menggunakan Exynos pada HP selain Samsung ya, seperti Lenovo dan apa itu saya lupa. Dan iPhone-nya itu khusus di Bionic. Jadi iPhone itu menggunakan mesin sendiri dan digunakan sendiri, tidak digunakan oleh produsen yang lain. Oke, jadi dari tingkatan yang pertama, gini aja dah. Jadi kita bahas yang paling rendah dulu ya biar seru gitu ya. Jadi yang paling ini urutan ke-53. Jadi urutan ke-53. Aduh. Jadi ada 53 yang saya mau jelaskan. Kemudian tonton videonya sampai akhir. Oke, jadi sekarang saya mau menjelaskan dari yang paling rendah dulu, yaitu di urutan ke-53, yaitu Snapdragon 430, yang mana itu disematkan pada Lenovo Moto G5. Jadi pada HP tersebut Lenovo ini menggunakan Snapdragon 430. Di atasnya lagi 4, yaitu Snapdragon 435, yang mana disematkan pada Redmi Note 5A dan juga Realme C3. Jadi yang Realme yang kemarin, yang C3 yang masih anget-angetnya, yang baru itu menggunakan Snapdragon 435. Kemudian atasnya lagi ke urutan ke-51 yaitu Mediatek Helio P22 yang disematkan pada Motorola Moto E6 Plus. Kemudian di atasnya lagi urutan ke-50 itu yaitu Mediatek Helio P35 yaitu disematkan pada Xiaomi Mi Play ya. Xiaomi Mi Play. Memang kalau yang rendah-rendah ini rata-rata saya nggak terlalu tahu ya ini HP-HP apaan saja yang kemudian di urutan 49 itu Mediatek Helio tetap P23. Jadi padahal angkanya itu lebih besar 35, tapi kenapa speknya kalau lebih rendah daripada 23 gitu. 23 itu pada Oppo A73. Ini Vivo ini ya. Oppo A73. Kemudian di atasnya lagi Mediatek Helio P25 yaitu pada Ulfono F1. Saya agak saru ini merek-mereknya ini. Yang Ulfono ini apa ini, saya kurang tahu juga Ulfono F1. Oke, di atasnya lagi itu Snapdragon 439 pada Xiaomi Redmi 7A dan juga Samsung yang baru-baru saja keluar, yaitu Samsung murah ya. Yang paling murah itu Samsung A01. Itu menggunakan Snapdragon 439. Kemudian di atasnya Snapdragon 450
yaitu Motorola Moto G6 dan juga disematkan pada Realme C1. Jadi Realme C1 itu menggunakan Snapdragon 450. Oke, di urutan ke-45 MediaTek Helio P30 yaitu pada HP Gione M7. Saya agak terlalu tahu juga ini Gione ini HP-nya ini apa, kok nggak terlalu terkenal ya mereknya. Kemudian atasnya lagi itu Kirin 659. Jadi itu pada HP Mate 10 Lite. Jadi Huawei ya. Huawei Mate 10. Emang Kirin itu rata-rata emang Huawei. Oh, atasnya lagi Snapdragon 625 pada Xiaomi Mi A2 Lite. Kemudian atasnya lagi Snapdragon 626. Selisih 1 25 26. Oke. Motorola Moto Z2 Play. Motorola emang Motorola ya, Motorola itu banyak sini Motorola ini. Kemudian Snapdragon 630. Itu Motorola Moto X4 X4. Oke. Kemudian Exynos di urutan ke-40 Exynos 7834 pada Samsung A20. Jadi Samsung A20 itu menggunakan Exynos 7934. Kemudian ini disematkan pada Samsung M30, M20 dan A30s yaitu Exynos 7904. Jadi ada 3 HP. Kemudian Snapdragon 632 yang tadinya 30 ini 32. Motorola Moto G7 G7 Motorola lagi. Kemudian Exynos 7885 tersemat pada Samsung A8. Jadi A8 yang dulu, bukan A80 ya, beda. Kemudian atasnya MediaTek Helio P60 P16. Saya sudah belajar bahasa Inggris juga ya. Yaitu pada Nokia X5, X5 dan juga Realme 3. Realme 3 bukan Pro-nya, tapi yang 3 saja. Kemudian di urutan ke-35 Snapdragon 635 yaitu tersemat pada HP Nokia 7.1 yang ya agak dulu sih, agak lama ini Nokia ini. Kemudian MediaTek Helio P70 yaitu tersemat pada Realme 3 Pro. Jadi yang tadi 3, ini yang Pro. Oke. Kemudian Kirin 710 yaitu tersemat pada P30 Lite. Kirin 710. Kemudian ini sudah agak banyak yang menggunakan yaitu Snapdragon 665. Yang mana emang agak pasarannya Snapdragon yang digunakan kelas 3 jutaan itu menggunakan Snapdragon 665. Yaitu tersemat pada Xiaomi Note 8, S1 Pro, Realme 5, Realme 5i, Oppo A9 2020 dan A5 2020. Jadi emang rata-rata itu menggunakan Snapdragon 665. Ke atasnya lagi Exynos 9609 yaitu Motorola One Action. Kemudian di urutan 30 itu MediaTek Helio G70 yang terletak pada Realme oke. Oh gini. Yang tadi itu Snapdragon 435 itu bukan C3 tapi C2. Saya agak salah nulis ya. Lah, untuk yang MediaTek Helio G70 ini disematkan pada Realme C3 yang baru-baru kemarin dikeluarkan itu. Kemudian Exynos 9610 itu terdapat pada Samsung A50. Kemudian di Exynos 9611 itu tersemat pada HP Samsung A50s ya atau A51. Oke.
Selanjutnya atasnya yaitu Snapdragon ya, Snapdragon 660 yaitu pada Nokia X71 dan juga ini tuh Pro. Oh, Realme 2 Pro. Jadi tadi kan ada yang Realme 2 ya. Ini yang versi 2 Pro-nya. Jadi kan ada 3 Pro, 5 Pro. Ini yang versi 2 Pro-nya. Berarti Realme 2 Pro itu masih lebih bagus daripada Realme 5. Kalau di Realme 5 Pro itu nanti ada sendiri. Nanti di atas. Kemudian atasnya lagi Snapdragon 670 itu disematkan pada HP Google Pixel 3a XL. Jadi Google Pixel. Urutan ke-25 Snapdragon 710. Itu disematkan pada Mi CC9 dan juga Realme 3 Pro. Realme 3 Pro. Kemudian Snapdragon 675 ini sudah banyak yang menggunakan, yaitu terdapat pada Samsung A60 ya, emang yang enggak diproduksi, tidak dipasarkan di Indonesia. Kemudian A70 dan Vivo V15 Pro. Ya. Kemudian atasnya Snapdragon 712 yaitu pada Mi 9 SE ya. Mi 9 betul kan, Mi 9. Kemudian 5 Pro, Realme 5 Pro. Ini di tingkatan urutan ke-23. Yang 3 Pro itu urutan ke-25, 2 Pro-nya urutan ke-27. Jadi selisih 2. Kemudian pada Realme XT dan juga Vivo Z1 Pro. Jadi Vivo Z1 Pro ini emang HP gaming yang bagus, murah kan gitu ya. Itu memang Snapdragon 712. Kemudian atasnya Snapdragon 835 itu pada HP HTC U11. Saya nggak tahu HP-nya ini bagaimana. Kemudian atasnya lagi MediaTek Helio G90T yaitu Xiaomi Note 8 Pro. Oke. Kemudian urutan ke-20 itu kirim 970 itu pada Huawei P20. P20 saja, nggak pakai embel-embel. Snapdragon 730 itu pada A80, Samsung A80 itu ya. Kemudian MediaTek Helio G90 itu pada Meizu. Meizu-nya ini nggak tahu yang mana, mungkin ini Meizu yang paling tinggi mungkin. Soalnya ini sudah di atasnya Xiaomi Note 8 Pro, kemudian Huawei P20. Iya. Atasnya Z1 Pro juga. Kemudian atasnya lagi Snapdragon 730G itu pada Poco X2 dan juga Samsung A71 dan juga Oppo Reno 2 saja, tidak ada yang F-nya. Kemudian Snapdragon 765 yaitu pada Realme 6. Jadi 765 itu pada Realme 6. Urutan ke-15 itu yaitu Kirin 810 yaitu pada Huawei P40 Lite, yang Lite bukan yang Pro ya. Kemudian Snapdragon 765G itu pada Realme X50 dan yang X50 yang 5G masih proses mau dipasarkan di Indonesia, masih belum ada di Indonesia. Kemudian Exynos 9810 terdapat pada Samsung S9, S9 dan juga Note 10 Lite, Note 10 Lite. Nah. Kemudian Snapdragon 845 itu pada Sony Xperia X22 ya, 22. Kemudian atasnya lagi Kirin 980 Huawei P30 dan Huawei P30 Lite. Jadi yang tadi yang tadi itu P40 Lite, yang ini P30 dan P30 Pro, bukan yang Lite. Kemudian yang urutan ke-10 yaitu A11
Bionic Apple. Jadi iPhone X itu disematkan pada iPhone X, tidak yang lain. Kemudian Exynos 9820 Samsung S10 dan juga S10 Plus. Nah, kemudian Exynos 9825 ini disematkan pada Samsung Note 10 dan Note 10 Plus, bukan Note 10 Lite ya, tapi Note 10 Plus. Kemudian Snapdragon 855 disematkan pada OnePlus 7 Pro dan S10 Lite. S10 Lite ternyata itu lebih prosesornya lebih bagus daripada Samsung Note 10 Plus. Padahal ini S10 Lite, harganya lebih murah. Yang nggak tahu ya kok seperti itu. Yang Note 10 Lite-nya malah di urutan ke-13, sedangkan Note S10 Lite urutan ke-7. Jadi selisih 5, masih jauh banget. Kemudian atasnya lagi hanya tambah-tambah plus, jadi Snapdragon 855 Plus ini banyak sudah yang menggunakan, yaitu OnePlus 70, kemudian ROG 2 dan juga X2 Pro. Banyak lagi masih yang belum saya bisa sampaikan. Kemudian urutan kelima Kirin 990 itu pada Huawei Mate 30 Pro dan P40 Pro. Huawei P40 Pro. Kemudian Exynos 990 itu sematkan pada S20, 20 Plus dan 20 Ultra. Kemudian Snapdragon 865 itu sematkan pada Oppo Find X dan Oppo Find X2. Oppo Find X2. Kemudian Oppo Find X2 Pro. Kemudian Samsung S20 Ultra itu ada pilihan yang Snapdragon 865. Kemudian ROG saya lupa ROG itu atau berapa ya, tahu. Kemudian terakhir itu ada Mi 10 Pro ya, Mi 10 Pro itu menggunakan Snapdragon 65. Kemudian atasnya lagi A12 Bionic Apple, yaitu iPhone SS dan XR dan juga SS Max. Kemudian A13 Bionic Apple, yaitu sematkan pada iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Sangat fasih kalau saya itu mengucapkan 11, nggak tahu bacanya benar. Jadi disimpulkan yang paling unggul daripada yang lainnya Snapdragon-nya adalah tetap iPhone ya. Makanya iPhone itu bukan HP murahan. Kalau nanti mungkin untuk Samsung S20 itu menggunakan A14 Bionic Apple. Jadi di sini disimpulkan bisa juga bahwa Bionic paling tinggi yaitu sekarang A13. Kemudian Snapdragon-nya yang paling tinggi adalah Snapdragon 865. Kemudian Exynos paling tinggi adalah 990. Kirin paling tinggi adalah Kirin 990. Dan juga kalau kemudian MediaTek Helio itu MediaTek Helio G90 itu yang paling tinggi. Jadi mungkin bagi kalian yang masih belum tahu urutan-urutan dari prosesor yang paling bagus sampai yang paling rendah, maka dari itu simak videonya dari awal sampai akhir ya, jangan di skip kalau bisa. Jadi mungkin saya yang mau cari Snapdragon yang kiranya nanti mengalahkan HP ini. Kita lihat HP ini apa mesinnya. Ternyata seumpama Snapdragon 765G. Saya cari yang Snapdragon atasnya, yaitu mungkin bisa cari yang Snapdragon 855 atau 855 Plus gitu. Jadi ini adalah mungkin urutan-urutan. Jadi Anda tidak bingung. Saya kok menggunakan Exynos 9810 seumpama. Kemudian ada HP saya ketika beli seumpama kan ada
wah mas ada HP ini dan HP ini, kita lihat, bisa kita lihat prediksi ini HP-nya apa, mau menggunakan Kirin sekian, oh ini menggunakan Exynos. Jadi kita lihat, oh ini Exynos ini sama Kirin ini ternyata lebih unggul yang Exynos yang ini daripada Kirin yang ini gitu. Jadi bisa buat referensi juga bagi kalian yang memang mau memilih HP dengan spek prosesor yang unggul daripada yang lain gitu. Jadi kan memang ada berapa, 1, 2, 3, 4, dan 5, ada 5 prosesor terkenal yang disematkan pada HP. Aslinya banyak lagi, tetapi tidak saya sebutkan karena memang kurang terkenal ya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa subscribe dan juga komen dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow IG saya Muhammad LBB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.